Hai guys, pagi itu terlihat seorang yang sedang memancing, kemudian perahunya hancur saat rombongan Tuan Crab melintas menggunakan kapal besarnya. Di sini terlihat masa jayanya Tuan Crab yang masih muda saat menjadi angkatan laut. Seperti biasa, sejak dulu sampai sekarang Tuan Crab masih mata duitan. Ternyata di kapal itu dia hanyalah seseorang pembantu bersih-bersih saja. Terlihat di atas ada teman Tuan Crab yang sedang membersihkan meriam. Dia pun memperingatkan Tuan Crab hati-hati agar jangan sampai berjalan di bawah tangga ini jika tidak ingin mendapatkan nasib yang buruk. Terutama pada tanggal 13 di hari Jumat, Tuan Crab justru hanya tertawa mendengar peringatan tersebut guys. Karena dia tak percaya dengan adanya tahayul, Tuan Crab tak ingin menghiraukan peringatan itu dan lebih memilih berjalan di bawah tangga. Dia pun malah bermain-main dengan peringatan dari temannya itu. Tak berselang lama muncullah siput berwarna hitam yang melintas. Tuan Crab semakin sombong, buktinya dia tidak mengalami hal apapun setelah melewati tangga itu. Dia pun semakin menjadi-jadi karena ucapan si kakek tua tidak terbukti sama sekali dengan takdir buruk. Lalu saat Tuan Crab bercermin, secara tak terduga cermin itu retak. Bersamaan dengan itu tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan merah. Si Gary dan tangga itu ke bawah angin yang sangat besar. Hingga tak lama dari itu petir besar menyambar Tuan Crab yang membuat kapalnya langsung hancur berkeping-keping. Hal ini menyebabkan Tuan Crab dan para kru kapal terdampar di lautan. Jadi sejak kecelakaan itu hingga sampai zaman sekarang, Tuan Crab selalu takut dengan hari Jumat tanggal 13. Bahkan ketika dia keluar rumah merasa gelisah. Apalagi di luar rumah saat Tuan Crab melihat tapak kuda yang kebalik langsung diperbaiki olehnya. Kesialan mulai terjadi, Tuan Crab terpleset karena kulit pisang membuat tapak kuda mengenai kedua matanya. Tuan Crab sadar bahwa ini merupakan hari sialnya. Ketika Tuan Crab berada di pinggiran kota berjalan perlahan, dia melihat di jalan ada pin yang tergeletak. Tuan Crab langsung mengambil benda itu agar keberuntungannya nggak hilang. Namun setelah benda tersebut dipegang, justru Tuan Crab malah tertabrak kendaraan yang melintas hingga dia terlempar ke tempat restoran di tempat pelang tulisan. Di sana pin itu menancap di lidah tepat di hadapan kedua anak pang. Tuan Crab masuk ke dalam restoran dengan tubuh lesu. Di sana justru ia melihat Squidward yang membuka payung di dalam restoran. Hal ini dipercaya oleh Tuan Crab akan membawa nasib buruk. Ia pun langsung membuang payung itu. Squidward menjelaskan jika dia sengaja berlindung dari tetesan air yang bocor dari pipa. Squidward pun menjelaskan jika dia sengaja berlindung dari tetesan air yang bocor dari pipa selama berjam-jam. Lalu di sisi yang lain, Tuan Crab melihat salah satu pelanggannya yang sedang melepas sepatu lalu menaruhnya di atas meja. Hal ini tentunya membuat Tuan Crab ketakutan, kemudian langsung membuang sepatu itu keluar. Tuan Crab kemudian melarang pelanggan satunya lagi agar jangan bersiul, karena menurutnya hal tersebut bisa mengundang kesialan. Oleh karena sebab itu, Tuan Crab langsung mengusir pelanggan itu keluar, dan pada akhirnya saat di jalan, pelanggan tersebut tertabrak oleh mobil. Di lokasi ini, Squidward yang sedang sedikit tak semangat, ditambah lagi dengan keusilan SpongeBob yang mencuci tangan di atas kepala Squidward, menggunakan sabun cuci hingga busanya memenuhi kepala. Squidward muak kepada Tuan Crab yang percaya dengan tahayul. Sementara itu Tuan Crab sendiri berjaga di depan pintu. Saat ada pelanggan yang datang, Tuan Crab langsung memeriksa pelanggan itu agar ketika sudah berada di restorannya tidak melakukan hal buruk, karena dia masih percaya dengan tahayul yang ada di pikirannya. Kemudian datang lagi satu pelanggan baru. Ketika Tuan Crab mengeceknya, dia menemukan kepala di bajunya. Dia pun langsung mengusir pelanggan itu. Tak disangka si kepala itu malah berbicara kepada Tuan Crab tentang nasib buruk. Hal yang dimaksud tentu membuat Tuan Crab sangat ketakutan dan lari guys. Di sini pelarian Tuan Crab terhenti saat dia melihat SpongeBob yang sedang menyeduh teh. Namun Tuan Crab panik saat SpongeBob mengaduk minuman itu menggunakan pisau, karena hal ini akan menyebabkan hal buruk terjadi. Hingga kemudian Tuan Crab melempar teh itu hingga mengenai salah satu mata Squidward. Yang artinya ada seseorang yang mati. Tuan Crab melihat SpongeBob memakai dasi berwarna merah. SpongeBob mengatakan bahwa dasi itu peninggalan dari buyutnya. Yang mana lagi dan lagi artinya dasi tersebut pemiliknya orangnya sudah mati.
Tuan Crab pergi berlari masuk ke dalam kantor, ternyata kakek buyut SpongeBob masih hidup dan dia sedang dirawat oleh seorang suster. Yang selanjutnya SpongeBob mengembalikan dasinya, lalu si kakek buyutnya langsung pergi guys. SpongeBob kemudian melihat Squidward yang sedang menutupi tetesan air itu menggunakan gelasnya. Mereka harus segera memperbaiki kebocoran itu agar Tuan Crab bisa melupakan tentang tahayul. Namun Squidward yang kesal kemudian mengambil tangga itu untuk memperbaiki pipa bocor tersebut. Sedangkan di ruang kantor Tuan Crab masih mondar-mandir, dia sangat khawatir dengan nasib buruk yang kapan saja bisa menimpanya. Ditambah lagi kepanikan semakin menjadi-jadi saat dia tahu SpongeBob berada di dalam ruangan kantor, padahal dia tahu betul di kantornya tidak ada pintu belakang. Tuan Crab mengira bahwa mereka berdua akan mendapatkan kesialan, ketakutan, dan kegelisahan Tuan Crab mulai merasuki jiwanya. SpongeBob berusaha menyadarkan bosnya agar berani keluar kantor. Di sini terlihat Tuan Crab mengintip keadaan para pelanggannya yang sedang makan dan Squidward yang sedang memperbaiki pipa bocor itu. Tuan Crab merasa aman untuk keluar dari sana, namun ketika akan melangkah, SpongeBob memberitahu agar berhati-hati. Namun terlambat, pada akhirnya Tuan Crab terpleset genangan air yang membuatnya berjalan di bawah tangga. Serta melihat Gary lalu langsung menabrak meja makan, tangannya memegang segumpal garam, dan akhirnya dia pun menabrak tiang hingga pingsan. SpongeBob kemudian mengeluarkan cermin untuk memastikan jika Tuan Crab masih bernafas. Tuan Crab sadar jika cermin itu retak lagi seperti cermin yang dulu. Hingga secara tiba-tiba saja cuaca berubah yang membentuk awan hitam yang disertai sambaran petir ke meja makan. Lalu dari meja itu muncullah makhluk aneh, sebut saja namanya Leprechaun. Terlihat Leprechaun yang sangat senang, dia menari-nari riang gembira guys. Tuan Crab berpikir bahwa hal ini tidak terjadi di masa angkatan laut yang dulu saat dia masih muda. Tuan Crab tak percaya saat dia melihat ada Leprechaun, lalu Tuan Crab dikejutkan dengan teman lama yang masih bekerja membersihkan meriam. Ia pun panik dan ketakutan. Saat itu Leprechaun muncul, dia pun berusaha menakut-nakuti mereka bertiga. Tentunya Squidward dan SpongeBob percaya dengan adanya nasib buruk karena tidak percaya pada tahayul. Seketika itu Leprechaun merubah mereka bertiga menjadi manusia kayu. Leprechaun tertawa jahat setelah merubahnya. Di sini dia pun memulai kekacauan baru dengan melayangkan kursi dan tempat meja makan ke udara untuk menyerang mereka bertiga. Tuan Crab hanya perlu menangkal nasib buruk dengan keberuntungan, di mana SpongeBob memiliki ide mereka hanya tinggal mengetuk-ngetuk tubuh mereka yang menjadi kayu, sehingga Tuan Crab dan dua karyawannya segera pergi dari sana untuk melancarkan aksinya. Jadi saat itu mereka mulai mengetuk-ngetuk tepat di hadapan Leprechaun, sehingga suara ketukan itu membuatnya risih dengan suara tersebut. Lalu Leprechaun langsung melempar mereka bertiga ke tembok. Kepala Squidward mengenai pipa yang baru saja ia perbaiki, sehingga pipa itu mengalami kebocoran yang lebih parah menciptakan hujan. Secara tak terduga dua pot yang muncul membentuk pelangi. Semua barang-barang yang sebelumnya disihir oleh Leprechaun kembali normal berjatuhan. Di sini yang paling sial adalah Squidward karena selalu saja terkena nasib buruk, yang dimana Tuan Crab menyebut itu adalah pot emas. Dengan adanya itu mereka bisa menjadi kaya mendadak. Squidward berniat berhenti bekerja setelah mendapatkan emas itu. Leprechaun yang melihat itu langsung segera menghampirinya. Bukannya mendapatkan emas, justru Tuan Crab mendapatkan 4 semanggi dan kaki kelinci dari pot itu. Begitupun dengan Squidward dan juga SpongeBob yang sama-sama tidak mendapatkan emas sama sekali. Padahal terlihat jelas di dalam pot itu berisi emas yang sangat banyak. Leprechaun memerintahkan mereka bertiga agar mengembalikan semua barang-barang itu ke dalam pot itu lagi. SpongeBob malah melempar ke arah Leprechaun yang membuatnya langsung lemas. Dan ternyata itu merupakan kelemahannya. Lalu mereka pun langsung melemparkan lagi hingga membuat Leprechaun sirna. Yang dimana tak disangka topi Leprechaun yang dibalut dengan daun semanggi kembali lagi hidup. Dan disinilah Leprechaun pun nampak sudah berbeda dari sebelumnya. Akhirnya disinilah Leprechaun menceritakan tentang 2 dekade yang lalu, yang mana saat itu dia bertemu dengan seorang penyihir laut yang mengubahnya menjadi jahat. Setelah menceritakan semuanya apa yang sudah terjadi kepada dirinya, Leprechaun mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga, karena secara tak langsung sudah membantu mengembalikan dirinya menjadi semula lagi.
Oleh sebab itu, Lapreken yang baik langsung mengubah mereka ke bentuk semula, yang kemudian Tuan Crab menantang mereka semua jika dia berhasil mendapatkan Lapreken, maka mereka bisa mengambil pot emas. Namun nyatanya Tuan Crab akan menangkapnya, justru Lapreken bisa menghilang dengan mudah. Bahkan Lapreken bisa menunjukkan puluhan emas kepada mereka bertiga. Tentu melihat itu mereka pun sangat ingin mendapatkannya. Sebelum itu Lapreken pun mengatakan bahwa ini hanyalah ilusi seperti halnya seperti pelangi, yang dimana terbukti perlahan-lahan pelangi itu menghilang bersamaan dengan semua emas tersebut. Mereka kemudian pergi saat melihat Gary melintas di hadapannya, itu artinya akan datang pertanda buruk lagi, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, cerita dimulai di sebuah tempat acara TV di panggung rumah si Patrick. Acara kali ini membuka kotak segmen bersama dengan si Patrick sebagai bintang utamanya. Di sana sudah ada beberapa penonton. Si Patrick muncul dengan membawa satu kotak kardus, lalu menyambut para penonton yang memakai kardus yang menutupi semua wajahnya. Acara itu cukup meriah. Si Patrick kemudian langsung mengeluarkan gunting berwarna kuning. Dan di sini lagi dan lagi si Patrick melakukan hal konyol dengan menusuk tangannya. Bahkan kedua mata pun terkena gunting dan tangannya terkena lagi. Karena kesulitan membuka menggunakan gunting itu, si Patrick langsung membuangnya. Kemudian membuka dengan menggunakan gigi, akan tetapi giginya malah copot karena saking keras kotak kardus tersebut. Si Patrick kemudian langsung membanting beberapa kali hingga Squidina datang yang langsung membantu si Patrick dengan sangat mudah. Setelah kardus itu sudah terbuka, si Patrick pun sangat senang karena acara ini sangat ditunggu-tunggu oleh para penonton. Setelah dibuka ternyata isinya adalah bom rudal. Tanpa mereka ketahui, si Patrick justru tangannya malah bersandar, yang membuat bom rudal itu seketika langsung meledak hingga menghancurkan seisi tempat itu. Squidina yang menyaksikan kejadian besar itu sudah merasa bosan karena setiap kali sang kakak tampil pasti ada aja gebrakannya. Tak lama dari itu datanglah petugas damkar untuk memadamkan api. Sementara itu keluarga si Patrick pun keluar dengan sekujur tubuhnya masih ada api yang berkobar. Mereka sekeluarga berjalan sangat santai di tengah para petugas damkar yang repot menyiapkan segala sesuatu untuk memadamkan api. Singkat waktu, setelah semuanya sudah siap, bukannya si petugas damkar itu memadamkan api di tubuh keluarga si Patrick yang sudah kebakar, justru malah sebaliknya. Si petugas damkar itu malah memadamkan api rumah mereka hingga api semuanya padam. Ibu si Patrick berusaha mengingatkannya. Namun si damkar itu malah memberikan satu pesan yang sangat penting untuk dibicarakan. Sebelum petugas damkar itu berbicara, datanglah nenek gurita yang meminta bantuan agar si petugas damkar itu mau mengisi air ke dalam botol. Secara perlahan botol itu akhirnya terisi, sementara keluarga si Patrick semakin lama membuat bulu-bulu mereka sirna. Si petugas damkar hampir saja lupa dengan pembicaraan mereka sebelumnya, yang intinya mereka sangat melarang pertunjukan lagi di rumah mereka. Karena selalu saja jika diadakan acara itu pasti ada saja musibah. Namun dia masih memberikan pengecualian kepada si Patrick dan Squidina agar menonton video tentang keamanan. Dengan itu tentu mereka pun langsung menyetujui. Secara tak terduga si petugas damkar itu malah melemparkan kaset ke si Patrick. Akhirnya membuat kaset itu rusak terbakar. Lalu ia pun memperingatkan agar jangan lagi mengundang mereka ke dalam masalahnya. Dan akhirnya mereka pun berhasil memadamkan api. Singkat waktu saat itu si Patrick gak bisa memutar kaset rekaman video tentang keamanan karena sudah rusak. Namun Squidina sangat senang dengan hal itu karena sesungguhnya dia lebih suka menonton rekaman video keamanan yang mereka buat tadi pagi. Setelah kaset itu masuk ke dalam, akhirnya video pembukaan mengenai tutorial keamanan dimulai. Dengan video-video itu, Squidina berharap semua orang bisa berhati-hati dalam bekerja maupun beraktivitas agar tidak menimbulkan kecelakaan seperti mereka, dan si Patrick memberi Squidina popcorn dan ia makan hotdog sendiri. Kemudian terlihat di dalam video, si Patrick sangat senang karena dia melihat dirinya yang ada di video itu sangat berbeda dan tidak aneh seperti dirinya yang saat ini. Ketika si Patrick menarik tali, tubuhnya malah tertimpa karung yang berisi jebakan. Pertama yang diambil dari video itu, jangan narik tali sembarangan karena hal itu akhirnya membuat si Patrick harus dirawat di rumah sakit.
Anehnya, meski sudah memutar video tutor keselamatan, si Patrick malah mengulangi hal yang sama dengan menarik tali sehingga ia pun tertimpa besi. Kini giliran Squidina yang akan memberikan tutor keselamatan bersama dengan dua temannya, yang tak lain si Patrick cerdas yang selalu hidup dalam keamanan sehingga tak pernah mendapat kesialan. Squidina memperkenalkan satu lagi si Patrick versi ceroboh yang membuat hidupnya selalu menderita akibat selalu mendapatkan kesialan. Squidina mengajak para penonton untuk memberikan contoh dua orang yang dimaksud. Pertama-tama Squidina memperlihatkan si Patrick versi ceroboh dengan memberikan tes berupa lubang got yang terbuka. Si Patrick yang ceroboh itu tahu jika lubang got itu tak tertutup akan sangat berbahaya bagi yang lain. Namun aksi pencegahannya sangat terbilang konyol, dia malah menggunakan skateboard untuk menutupi got itu bersama dengan dirinya. Tentunya si Patrick ceroboh itu langsung kejebur ke dalam got. Berikutnya giliran si Patrick versi cerdas, dia dihadapkan dengan permasalahan yang sama. Dia tahu jika lubang itu nggak ditutup, pasti akan ada orang yang kejebur ke dalam selokan jika tidak berhati-hati. Si Patrick ini lebih mengambil tindakan dengan cara mengecor got untuk menutupi lubang hingga membuat si Patrick ikut kecor. Yang padahal got itu di sampingnya sudah ada penutupnya guys. Namun idenya lumayan bisa membuat pejalan kaki bisa tetap aman. Kemudian Squidina memperlihatkan si Patrick versi cerobohnya saat sedang bekerja sebagai tukang bengkel. Nampak jelas jika terlihat si Patrick sangat menikmati pekerjaannya. Squidina pun menanyakan kepada para penonton apa yang salah dalam video mengenai si Patrick versi ceroboh itu. Yang dimana ternyata bukan hanya salah dalam bekerja, ternyata tempatnya pun sangat ngawur berada di tengah-tengah jalan. Hingga akhirnya membuat tempat usaha si Patrick hancur akibat ditabrak mobil truk. Di sini Squidina pun sudah tahu jika si Patrick versi ceroboh pasti akan terkena sial. Squidina kemudian memundurkan video sebelumnya mobil truk yang sudah menabrak tempat usaha milik si Patrick. Dan di sini terungkap ternyata yang nabrak versi Patrick yang cerdasnya. Squidina justru malah membenarkan sikap si pengendara yang sudah memakai sabuk pengaman dan berkendara secara baik. Kemudian kita masuk ke pelajaran berikutnya. Kali ini si Patrick versi ceroboh ditugaskan untuk membuat salinan kertas dengan jumlah yang sangat banyak. Karena seperti biasa si ceroboh itu nggak tahu bagaimana cara melakukannya, akhirnya semua kertas-kertas itu ditumpuk jadi satu. Sehingga membuat alat tersebut rusak mengeluarkan asap, si Patrick ceroboh itu nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia pun nekat ingin memperbaiki mesin fotokopi yang rusak itu dengan cara dipukul-pukul menggunakan kunci besar. Namun hasilnya malah membuat mesin itu rusak. Si Patrick kemudian masuk ke dalam mesin itu sehingga tanpa sengaja si Patrick malah membuat duplikat dirinya sendiri. Hal itu diulang-ulang berulang kali hingga duplikat salinan menjadi lebih banyak lagi dan langsung membuat tarian. Namun hal itu nggak dibenarkan, alasannya sederhana karena sebelumnya yang diduplikat itu si Patrick versi ceroboh. Dan meski sebanyak apapun si Patrick membuat duplikat dirinya sendiri, itu tidak akan bisa mempermudah pekerjaan serta aktivitas sehari-harinya. Melainkan hanya akan menambah beban saja karena tentunya meski itu hanya duplikat, namun otaknya akan sama persis sama cerobohnya. Lalu ditampilkan si Patrick versi cerdas dalam menjalankan pekerjaan. Contohnya saja meski si Patrick bekerja di dekat gunung berapi sambil bernyanyi, namun dia memakai kostum anti api sehingga dia pun gak akan terluka. Next, kembali lagi ke pelajaran baru, si Patrick versi ceroboh ditugaskan sebagai pewawancara suatu acara TV untuk menanyai salah satu robot. Dengan sikap arogan, si Patrick malah tidak menghargai robot itu dan mulai melakukan pertanyaan dengan lelucon. Si Patrick menanyakan rencana robot yang akan pergi kemana saat musim semi telah tiba. Si Patrick mulai meledek lagi dengan menunjukkan kertas cetak biru robotnya. Si robot pun akan pergi dengan keluarganya ke sebuah danau pada akhir pekan untuk berlibur bersama. Lalu sambil tertawa si Patrick mengatakan bahwa dia telah memiliki kejutan untuk sang robot, yaitu kedatangan sang ayah yang kini sudah menunggu di belakang panggung. Si robot itu nggak percaya jika sang ayah datang menghadiri acara konyol ini, namun si Patrick langsung meyakinkan bahwa memang ada ayahnya di sini. Dan ketika tirai itu terbuka, ternyata si Patrick malah ngebuat lelucon prank jika ayahnya adalah mesin roti panggang. Karena sudah tak tahan dirinya dijadikan bahan ejekan, akhirnya dia pun langsung menyerang dengan laser, bahwa hari ini merupakan revolusi bagi robot. The do's and don'ts of the robot revolution.
Dan setelah semua tutor video tentang keselamatan dan keamanan sudah selesai, Squidina pergi sedangkan si Patrick malah kebakar. Begitupun dengan Squidina yang ikut-ikutan, si Patrick akhirnya baru sadar bahwa hari ini merupakan dimana hari revolusi robot. Dia pun ingat jika robot yang sebelumnya diremehkan datang kepadanya, dan benar saja saat robot raksasa itu akan menghancurkan rumah mereka, secara tiba-tiba saja si robot itu malah menarik tali yang ada di atas, sehingga selanjutnya dia malah tertimpa kapal besar guys, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, di sebuah tempat perbelanjaan yang memperlihatkan si Patrick yang sedang memborong barang-barang belanjaannya, hingga tangannya tak sengaja meraih seorang bocah yang ada di tempat tersebut. Si Patrick sangat suka berbelanja di tempat itu karena semuanya ada. Hingga datanglah seorang wanita kaya menghampiri si Patrick, kemudian si bayi itu langsung dikembalikan lagi kepada sang ibu. Ternyata wanita kaya itu merupakan pemilik pusat perbelanjaan yang melarang si Patrick agar membayar barang belanjaannya terlebih dahulu sebelum pergi membawanya. Tentunya sebelumnya si Patrick tidak membawa uang. Wanita kaya itu kemudian menyuruh si Patrick untuk segera bekerja di tempatnya agar bisa membawa barang-barang tersebut. Singkat waktu, terlihat seorang si Patrick sudah memakai baju seragam kerja. Dia menghampiri salah satu pekerja yang sedang membersihkan lantai menggunakan alat. Si Patrick lalu langsung mencoba alat yang bergetar itu untuk membersihkan lantai. Namun, kejadian yang sungguh tidak terduga justru alat tersebut membuat si Patrick berputar-putar dan menghancurkan barang yang ada di sekitarnya. Di sini Patrick sebelumnya memang tidak bisa mengoperasikan alat itu. Ketika bosnya lewat, si Patrick langsung berubah menjadi patung yang sebelumnya telah dirusak. Terbukti aksi penyamaran itu tidak diketahui oleh Upton, namun saat ada si bocil yang sedang menikmati es krim, lidah si Patrick mulai menjulur untuk mendapatkannya. Tak hanya sampai di sini saja, si Patrick benar-benar mengambil es krim itu hingga tarik-menarik dengan si bocil. Tak tanggung-tanggung, si bocil itu juga ikut kemakan ke dalam mulut, hingga membuatnya menangis karena es krimnya telah dihabiskan oleh si Patrick. Saat sang ibu datang, ia langsung melaporkan kejadian itu. Sayangnya ibunya tidak percaya dengan perkataan sang anak, karena sebelumnya si bocah pernah menipunya. Setelah ibu dan anak itu pergi, si Patrick langsung turun ke bawah, namun kakinya malah terpleset akibat cairan es krim itu yang berceceran. Kelakuan konyol si Patrick hampir saja ketahuan oleh sang bos, namun lagi dan lagi Patrick selalu mendapat keberuntungan. Saat itu si Patrick pun berjaga-jaga di atas lantai. Di sana dia bertemu dengan seseorang pria penjual parfum. Si Patrick menghampiri agar si pria itu menyemprotkan parfum ke seluruh pakaiannya. Berulang kali si Patrick terus-menerus memintanya agar tetap disemprotkan, sehingga hal itu membuat si pria itu pingsan akibat wanginya terlalu barbar. Si Patrick kemudian langsung menyembunyikan pria tadi dan ia langsung mengambil pakaiannya untuk menggantikan si pria itu untuk menjual parfum-parfum tersebut. Namun justru si Patrick malah merusaknya. Ia pun mencoba mempromosikan kepada para pengunjung satu persatu dengan cara menyemprotkan ke wajah. Namun mereka tidak membelinya, hingga saat itu ada si kakek tua yang melintas tepat di hadapan si Patrick. Ia pun langsung menawarkannya, namun si kakek itu langsung segera pergi dari sana. Tentunya hal itu membuat si Patrick langsung segera mengejar secara brutal. Aksi kejar-kejaran tak terelakkan, si kakek itu melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya untuk mencegah agar si Patrick tidak mengejarnya lagi. Namun si Patrick yang memang dasarnya sedikit bangsat, tidak memperdulikan hal itu sama sekali. Dia tetap mengejarnya hingga si kakek tua itu langsung menutupnya menggunakan pintu jeruji besi. Akan tetapi, siapa yang menyangka dengan sangat mudah si Patrick bisa berhasil melewatinya. Akhirnya si kakek tua yang ketakutan itu terpaksa mau menghirup parfum tersebut. Setelah si kakek menghirup aroma wangi, ternyata si kakek itu langsung meninggal, membuat arwahnya langsung keluar. Si Patrick kemudian langsung membanting parfum itu serta segera pergi dari tempat tersebut. Bertepatan dengan itu, ternyata sang bos lewat dan melihat tempat itu kotor. Karyawan langsung segera dipanggil, sementara itu terlihat si Patrick sudah berada di lantai baru. Di sana wajahnya langsung ditabok oleh aroma parfum itu.
Di samping itu terdapat seorang pegawai yang dimarahi oleh customer. Si customer itu ngamuk ingin bertemu dengan manajernya. Tak lama si Patrick datang sehingga si customer itu merasa bahwa si Patrick sang manajer. Mendengar itu, si Patrick sangat senang. Si customer itu ternyata membutuhkan bola golf yang sempurna untuk tongkat pemukul istimewanya. Patrick yang melihat itu kemudian dengan profesional langsung mengambil tongkat itu untuk diuji. Tentunya si customer itu sangat marah karena tongkat kesayangannya diambil begitu saja. Si Patrick kemudian langsung mencoba untuk memukul bola golf itu hingga mengenai kaca sampai pecah. Aksinya gak sampai di situ saja guys, dia pun menggunakan bola jenis baru hingga membuat si customer jengkel. Bahkan sempat-sempatnya si kepala customer juga ikut dipukul. Si Patrick memiliki sebuah ide lain, ia langsung segera mengambil bola bowling yang sangat berat. Hingga ketika bola itu dipukul, seketika tongkat itu langsung pada bengkok-bengkok. Karena tongkatnya rusak, si customer itu pun bersedih dan menangis karena dia sudah tak bisa lagi bermain golf. Si Patrick kemudian berusaha untuk menghibur dengan cara menyuruh si customer untuk naik mesin tangga yang berjalan menurun. Sedangkan si customer itu harus berjalan naik hingga membuat orang-orang yang berada di sana langsung diangkat oleh customer itu. Akhirnya karena keberatan beban membuatnya jatuh terguling mengenai si Patrick. Terlihat saat itu si Patrick sedang error karena ketiban banyak orang. Hingga ketika dia melangkah ke mesin tangga yang berjalan, membuatnya malah masuk terpelosok. Si Patrick mengira bahwa kini ia sudah dipindahkan ke departemen baru tempat menjual kasur. Sedangkan di tempat yang lain, lagi-lagi sang bos menemukan kekacauan yang sudah dibuat oleh si Patrick, yaitu anak buahnya. Si customer yang sudah babak belur langsung melaporkan hal itu kepada sang bos tentang si karyawan yang sangat berbuat ceroboh merugikan banyak pelanggan. Sementara itu, si Patrick telah dipanggil oleh salah satu pembeli yang ingin membeli kasur baru, serta menanyakan kasur yang paling kenyal untuk dipakai. Namun lagi dan lagi si Patrick malah membuat kekacauan ketika ia sedang mencoba kasur tersebut. Sehingga karena loncatannya kekencangan membuat ia menghancurkan lantai-lantai atas dan di tempat itulah si Patrick berada, membuat si pria yang sebelumnya duduk terlempar ke atas. Si Patrick kemudian duduk sembari memainkan Rubik karena sulit dimainkan, akhirnya membuat ia jengkel dan memukulnya hingga peot. Akhirnya TV itu menyala yang menampilkan berita tentang ayah Patrick yang kehilangan anaknya. Si Patrick justru tidak melihat berita itu, namun sang ayah meski sang anak menghilang, namun kabar baiknya dia bisa menggantikan acara TV si Patrick. Akhirnya setelah mendengar kata-kata itu, si Patrick pun melihat siaran ke televisi tentang cara pembuatan makanan bersama dengan anggota keluarga lainnya. Namun si Patrick nggak bersedih sama sekali, kemudian tak lama dari itu datanglah si bos yang mengira bahwa dia adalah anak buahnya. Dia pun langsung mengadu tentang pekerjaannya yang sudah membuat usahanya hancur. Mereka harus segera menemukan si pegawai itu sebelum merusak tempat milik mereka. Si bos telah membawa sheriff untuk menangani kasus ini, kemudian untuk mengusut tuntas mereka mendatangkan beberapa orang yang telah menjadi korban kebodohan dari si Patrick. Mereka nggak sadar jika di depan matanya adalah si pelaku. Para korban menjelaskan berbagai ciri-ciri si pelaku. Si sheriff itu pun langsung menggambar sketsa dan setelah jadi gambar itu akhirnya si bos tahu jika yang dimaksud ternyata si Patrick karyawan barunya. Ketika si Patrick melihat gambar dirinya, ia pun justru malah ketawa karena dia tidak mengenalinya. Sehingga membuat rambut palsu itu terjatuh di gambar sketsa. Yang kebetulan rambut itu malah jadi kumis. Nah disinilah si Patrick lagi dan lagi melakukan aksi konyolnya. Yang dimana dia malah menfitnah ayahnya sendiri karena sama-sama memiliki kumis. Sehingga para petugas polisi langsung segera bergegas pergi untuk menghajar ayah Patrick di acara TV itu. Dan setelah itu terjadi, si Patrick malah ngambil lagi rambut palsu itu, sehingga sang bos akhirnya benar-benar sadar jika pelakunya ternyata ada di hadapannya. Seketika itu sang bos langsung segera memecat si Patrick serta memberi uang pesangon yang jumlahnya sangat banyak. Gak lama dari itu, salah satu pegawai akuntan mengatakan bahwa toko mereka sudah bangkrut dan uang pesangon yang diberikan kepada si Patrick merupakan uang terakhir perusahaan mereka.
Beruntungnya dengan uang itu si Patrick langsung membeli dan mengakuisisi toko itu karena harganya menurun drastis hanya $1. Congratulations on your acquisition of the store. Sehingga mau tak mau untuk melanjutkan hidup, sang bos harus menjadi karyawan si Patrick. Dan di akhir film terlihat sang bos sedang mengepel lantai, sedangkan si Patrick pulang membawa semua barang-barang yang sebelumnya telah ia pesan. Yang kemudian film pun berakhir guys.